Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semua untuk datang ke sini, meninggalkan segala aktiviti kita, kesibukan kita untuk menimba ilmu syar'i. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini bermanfaat bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Dan pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk di dalam kitab Terapi Penyakit Wahan, penyakit cinta dunia, yang mana disebutkan bahwa cinta dunia itu merupakan pangkal dari segala kemaksiatan dan dosa. Maksiat itu diambil dari kata asa, isyan, yang artinya adalah kedurhakaan. Durhaka itu ada dua bentuk: tidak mengerjakan apa yang diperintahkan dan mengakukan apa yang dilarang. Itu durhaka namanya. Misalnya kita disuruh untuk masuk, ternyata kita tidak masuk. Masuk ke dalam ruangan dewan, kita tidak masuk, maka ini durhaka. Atau kita dilarang masuk, jangan masuk, lalu kita masuk. Nah, ini namanya durhaka. Durhaka itu adalah isyan. Dan maksiat adalah kedurhakaan. Ya, kedurhakaan seorang hamba terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan bahwa iblis telah berbuat isyan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk sujud kepada Adam. Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Namun iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ini adalah isyan, kedurhakaan. Dan sebagai hukumannya Allah mengusir iblis dari surga selama-lamanya. Diharamkan dia masuk surga dan ditempatkan dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Adam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama istrinya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu bermukim, duduk di surga bersama istrinya. Silakan makan, menikmati apa yang diinginkan di dalamnya. Allah bagi satu peraturan saja. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pokok itu. Dan Adam melanggar aturan ini. Larangan dikerjakan, ini adalah isyan, kedurhakaan. Fa'asa rabbahu Adam faghawa.
Adam pun mendurhakai perintah Rabb-Nya. Maka sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala, ihbita minha, turunlah kamu berdua darinya, dari surga. Diturunkan dari surga ke bumi untuk menjalani hukuman ke dunia akibat dari perbuatan dosa. Maka dunia ini ya tempat hukuman. Memang dunia ini semenjak diciptakan dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebut dunia ini mal'unah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat juga apa-apa yang ada di dalamnya. Maksudnya adalah semenjak dunia diciptakan dia sudah dijauhkan dari Allah. Maka sesuatu yang dijauhkan dari Allah, kalau kita dekat kepadanya otomatis kita jauh dari Allah. Begitulah orang-orang yang dekat dengan dunia, terikat hatinya dengan dunia, jama'a mala wa addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, menjadi hamba dunia, abdud dinar wa dirham. Maka bagaimana? Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semenjak diciptakan dunia ini memang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-la'nah artinya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akibat dari perbuatan maksiat Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan kepada iblis dan pelajaran yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan istrinya. Maka kita mesti dapat mengambil pelajaran atau ibrah dari kedua kisah tadi, bahwa ya namanya perbuatan dosa dan maksiat pasti akan menimbulkan kesan, cepat atau lambat, dunia maupun akhirat. Walaupun kita sudah bertaubat dari maksiat itu, maksiat itu ibarat bintik hitam yang mengotori hati. Walaupun dibersihkan tetap meninggalkan bekas, ada kesan di situ. Ya, tidak bersih 100%. Tidak hilang sama sekali, pasti menimbulkan kesan. Nah, itu maksiat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh kesan-kesan maksiat yang dilakukannya. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada, kecuali Nabi dan Rasul yang itu maksum. Dan itu cuma 124.000 orang dari berapa jumlah manusia, dari mulai Adam sampai sekarang. Nggak tahu, nggak terhitung jumlahnya. Cuma 124.000 yang maksum. Itulah para Nabi dan Rasul. Selebihnya Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu bersalah, berdosa, bermaksiat, durhaka dia. Kalaulah Adam dibagi satu peraturan, satu larangan, satu la, itu tergoda dengan rayuan iblis, bagaimana dengan kita yang diberi ribuan la? Lah, jangan ini, jangan itu, hingga ada kitab larangan, ensiklopedi larangan syariat. Ya, banyak sekali di situ lanya, jangannya banyak. Ya, Adam cuma satu saja, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon itu, jangan dekati pokok itu. Cuma satu. Kita berapa?
Coba baca buku ensiklopedi larangan syariat, itu masih sebahagian mungkin. Itu pun 3 jilid. Dalam semua sendi kehidupan, sisi kehidupan kita, di pasar banyak lanya, di tempat kerja banyak lanya, di rumah banyak lanya. Jangan ini, jangan itu, banyak. Pasti ada ribuan la yang kita langgar, ya, karena kejahilan kita, itu yang paling banyak, ataupun karena mengikuti hawa nafsu kita. Kita sudah tahu ada la-nya, jangannya, tapi kita langgar. Ya, lebih-lebih lagi syaitan, iblis, musuh kita, itu menggoda Nabi Adam dari jarak jauh. Dia di luar surga, Adam di dalam surga. Godaannya sampai ke Adam dari jauh, dari luar surga. Dia goda Adam. Godaannya maut, ya, godaannya maut. Larangan Allah apa? Saya tanya. Larangan Allah, la taqraba hadhihi syajarah, artinya jangan dekati pokok itu. Yang disuruh iblis apa? Kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, untuk mengambil buah dari pokok itu. Iblis tidak mengatakan dekati pokok itu, karena larangannya adalah jangan dekati pokok itu. Iblis menyuruh mengambil buahnya, bukan untuk mendekatinya. Nah, ini kan namanya tipu muslihat, ya. Kalaulah iblis menyuruh apa yang jelas-jelas dilarang Allah, mungkin Adam tidak akan mau melakukannya. Tapi ini godaannya maut. Ini sepohon, kalau kamu makan buahnya, maka kamu akan kekal abadi. Kekal abadi. Dapat kerajaan yang kekal abadi. Ini namanya khutuwatis syaitan. Apa? Khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Syaitan punya langkah-langkah untuk menyesatkan anak Adam, untuk menggodanya. Maka diambillah buah itu, dan Allah menganggap ini adalah suatu pelanggaran terhadap perintahnya, terhadap larangannya. Allah katakan jangan dekati, diambil buahnya. Karena mengambil buahnya pasti mendekati pohonnya. Dan itu termasuk pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumannya, memberikan hukuman kepada Adam alaihissalam dan istrinya, dikeluarkan dari surga. Nah, jadi iblis itu punya tipu muslihat yang licik. Ini dapat kita maklumi karena iblis ini kerjanya cuma satu. Dia tidak ada kerja yang lain. Kerjanya cuma menyesatkan Bani Adam. Simple, sederhana. Satu saja. Oleh karena itu dia punya banyak tipu muslihat. Coba lihat bagaimana orang-orang Yahudi menghalalkan lemak yang itu diharamkan atas mereka. Bagaimana caranya? Tidaklah iblis datang kepada mereka makan lemak itu, tidak. Lemak tahu ya, daging yang putih itu lemak. Tapi iblis berkata kepada orang-orang Yahudi itu, masak lemak itu hingga jadi minyak, jual minyaknya dan makanlah hasil jualannya. Ini langkah syaitan namanya. Tanpa terasa mereka ketika melakukan hal itu, mereka jatuh dalam larangan, kemaksiatan, dan Allah pun melaknat mereka. Demikian pula Bani Israel yang ada di tepi pantai, yang dilarang menjala ikan di hari Sabtu. Ternyata pada hari Sabtu ikan-ikan ini banyak bermunculan. Dia tahu, ya, hari Sabtu tak ada yang mengambil. Maka dia pun muncul ke permukaan. Nah, ini menggoda hati mereka. Maka mereka pun dibisiki iblis satu tipu muslihat. Tipu muslihat. Iblis mengatakan kepada mereka, kurung ikan ini pada hari Sabtu, hingga tak dapat pergi kemana-mana.
Nah, besoknya hari Ahad ambil ikan itu. Nah, ini pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melaknat mereka melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Karena perbuatan itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, itulah dia hakikat dari maksiat. Jadi maksiat itu ada dua bentuk. Mengerjakan apa yang dilarang, ya, mengerjakan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan, itu maksiat. Lawannya adalah taat. Lawan dari maksiat adalah ta'ah, ketaatan. Taat itu adalah al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Maka dari itu, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ilmu yang paling agung dan penting adalah ilmu tentang al-amr wan nahyu, al-awamir wan nawahi, karena ini merupakan konsekuensi tauhid. Konsekuensi tuntutan dari tauhid itu adalah mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan perintah dan larangan. Kita diperintah dalam bentuk kewajiban, ada yang dalam bentuk anjuran, dianjurkan, ada yang diwajibkan. Dan kita dilarang, di sana ada yang diharamkan, ada yang dilarang. Dan mengilmui hal itu termasuk ilmu yang sangat agung. Itulah yang disebut ilmu fikih. Maka tafaqquh fid din itu wajib. Ya, Nabi mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik atasnya, maka Allah beri dia ilmu fikih di dalam agama. Fikih di dalam agama yaitu dia memahami apa yang dilarang dan memahami apa yang diperintahkan. Lalu dia memahami dari yang diperintahkan itu ada jenjangnya, ada tarafnya, ada yang wajib, ada yang sunnat. Kemudian yang dilarang itu yang diperintahkan. Yang dilarang dia juga mengetahui tarafnya, ada yang haram dan ada yang makruh. Ilmu tentang hal ini merupakan sumber kebaikan bagi seorang hamba. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah beri dia pemahaman fikih dalam agama. Dan dia tahu bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban. Karena kewajiban itu banyak. Ya. Kewajiban itu banyak. Orang yang diberi pemahaman yang dalam di dalam agamanya, ya, punya ilmu fikih, dia tahu bagaimana melakukan satu kewajiban tanpa berbenturan dengan kewajiban yang lain. Nah, ini fikih namanya. Misalnya mencari nafkah wajib, salat 5 waktu wajib, menuntut ilmu wajib. Orang yang punya ilmu fikih, dia mengerti bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban ini pada waktunya, sehingga dia juga mencari nafkah, dia juga mengerjakan solat 5 waktu, dan dia juga tidak lupa menuntut ilmu. Semua kewajiban dilakukannya menurut waktunya, ada kadarnya. Nah, ini fikih namanya. Di sana ada orang tahu wajib, tapi dia enggak mengerti bagaimana cara melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, hingga berbenturanlah antara satu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Hingga kita banyak mendengar orang-orang yang dengan alasan mencari nafkah, dia tidak mengerjakan solat 5 waktu. Nah, ini saya sedang melaksanakan kewajiban ini, mencari nafkah kan wajib katanya. Kemudian gara-gara melaksanakan kewajiban itu, dia tidak melaksanakan kewajiban yang lainnya. Wah, ini penting ini mencari nafkah ini untuk anak istri. Iya betul. Tapi di sana ada kewajiban yang lainnya yang tidak dia lakukan, yaitu apa? Salat 5 waktu. Nah, ini jatuh dia dalam maksiat. Jadi sebagian orang tidak mengerti bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya. Gara-gara mencari nafkah, dia tidak menuntut ilmu, sehingga mencari nafkahnya juga
kita katakan serampangan, artinya tidak lagi mengindahkan halal dan haram karena dia jahil. Kenapa dia jahil? Karena dia melalaikan kewajibannya menuntut ilmu. Misalnya yang berkaitan dengan perniagaan, ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana seseorang itu perlu ilmu fikih di dalam menjalani kehidupan ini, hingga dia tahu mengerti bagaimana cara melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Ada orang yang cari nafkah, lupa waktu, lupa keluarga juga. Dia berkewajiban mendidik istrinya, mendidik anak istrinya. Nah, disebabkan mencari nafkah yang berlebih-lebihan, akhirnya dia lupa waktu. Keluarganya terlantar, anak istrinya terlantar. Nah, ini dia telah melanggar satu kewajiban. Memang dia melaksanakan satu kewajiban, tapi dia melanggar kewajiban yang lainnya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kewajiban-kewajiban dalam agama ini banyak, dan kita harus dapat menempatkan kewajiban-kewajiban itu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan waktunya dan tempatnya. Dan ini perlu ilmu fikih. Ini perlu ilmu fikih. Demikian juga larangan-larangan. Banyak larangan-larangan syariat dan tingkatannya juga macam-macam. Tidak sama antara satu larangan dengan larangan yang lainnya. Nah, semua ini juga memerlukan ilmu fikih. Maka Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik atas dirinya, maka Allah akan beri dia pemahaman di dalam agamanya. Nah, salah satu penyebab manusia jatuh dalam perbuatan maksiat adalah karena kejahilan. Ya, dia mengabaikan kewajibannya menuntut ilmu, sehingga dia tidak tahu, tidak mengenal halal haram. Dia tidak tahu apa yang menjadi kewajibannya. Ya, hingga kalau kita lihat sekarang ini, kita tanyakan kepada setiap muslim yang melakukan pelanggaran terhadap agama atau di dalam agama, maka kebanyakan, mayoriti alasannya adalah tidak tahu. Tidak tahu. Nah, seperti itu, ikhwan fillah. Jadi itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam perbuatan maksiat. Ya. Nah, perbuatan maksiat ini, ya, sebagaimana yang kita sebutkan, akan meninggalkan bekas. Ada kesan dari perbuatan maksiat. Walaupun pelakunya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertaubat dari maksiat itu, tapi pengaruhnya pasti akan terasa. Maka kita harus membersihkan diri dari bekas-bekas ataupun kesan-kesan maksiat dan dosa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan dirinya, yaitu dari bekas-bekas dosa dan maksiatnya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya, yaitu tetap mempertahankan perbuatan dosa dan maksiatnya. Ya, maka salah satu tanda alamat orang yang bertaubat adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus mengerjakan perbuatan dosa tersebut sementara mereka mengetahuinya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan kepada kita beberapa akibat buruk dari perbuatan maksiat, durhaka. Yang pertama, tentunya maksiat itu akan membuat derajat seorang hamba itu jatuh sampai kepada derajat asfalus safilin. Ya, derajat yang paling rendah, yang paling hina. Dan derajat yang paling hina di akhirat adalah derajat orang-orang munafikin, yang menunjukkan iman, seolah-olah menunjukkan keislaman, tapi sebenarnya di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hum fid darkil asfali minan nar. Mereka itu berada di dasar kerak neraka, yang paling bawah. Karena hakikatnya mereka itu belumlah beriman.
menyimpan kekufuran, dan mereka telah menipu hamba-hamba Allah yang saleh dengan menunjukkan seolah-olah mereka beriman. Ya, nah maka hukumannya juga setimpal. Mereka berada di dasar kerak neraka, paling bawah, fid darkil asfali minan nar. Itu maksiat. Ya, an-nifaq itu adalah maksiat, dan inilah maksiat yang paling ditakuti oleh para sahabat. Nifaq memang ada dua, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Dan kedua-dua jenis nifaq ini kita harus mengkhawatirkan diri kita terhadap nifaq tersebut. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, adraktu 30 minas sahabah, aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Mereka semua takut, ya, penyakit nifaq, kemunafikan terhadap diri mereka. Hingga Al-Hasanul Basri mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa aman dari nifaq kecuali orang munafik, dan tidak ada yang merasa khawatir terhadap nifaq kecuali orang mukmin. Jadi orang mukmin itu khawatir terhadap maksiat ini, karena ini adalah maksiat yang menyebabkan pelakunya berada di taraf yang paling rendah. Ya, di akhirat juga, di neraka juga, di bagian dasar neraka, paling bawah. Maka berkali-kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Nabi ada menyebut namaku dalam deretan senarai orang-orang munafikin? Umar itu sudah dijamin masuk surga, tapi masih khawatir terhadap nifaq. Ya, tentunya orang yang sudah dijamin masuk surga kan sudah otomatis, ya, otomatis dia itu adalah orang yang selamat dari nifaq. Tidak perlu lagi mengkhawatirkan nifaq atas dirinya, tapi Umar tetap khawatir. Demikian tinggi iman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita sudah dijamin masuk surga, pasti kita bergumam, kita berkata dalam diri kita, aku bukan orang munafik, ini penghuni surga ini. Tapi Umar tidak pernah membanggakan dirinya adalah penghuni surga, dan tetap khawatir atas dirinya dari penyakit nifaq. Apalagi kita, ya, yang hidup di zaman fitnah, wah luar biasa godaannya. Maka kita lebih patut untuk takut terhadap penyakit nifaq ini. Ikhwani fid din, azani Allah jami'an. Karena nifaq itu adalah maksiat yang menyebabkan pelakunya jatuh dalam golongan orang yang paling rendah. Nah, kemudian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu maksiat yang menyebabkan pelakunya hina, rendah, ya, di dunia maupun di akhirat. Rendah di dunia karena dia menjadi budak syaitan. Ya, karena hakikatnya mereka menyembah syaitan, dan mereka menjadi budak syaitan. Coba lihat orang-orang yang jatuh dalam perbuatan syirik, misalnya meminta rezeki kepada selain Allah, datang ke bomoh minta menggandakan, melipat gandakan uang, ada di sini gitu. Ini bodoh. Kalaulah bomoh itu dapat melipat gandakan uang, maka dia tidak perlu lagi cari pekerjaan untuk melipat gandakan uang. Iya kan? Ya, dia tidak usah buka pekerjaan lagi. Toh orang-orang yang datang kepada mereka untuk melipat gandakan uang itu membayar. Untuk apa lagi dibayar kalau dia dapat menggandakan uang? Logikanya kan seperti itu. Tapi demikianlah, ya, sebahagian manusia yang sudah terpuruk, ya, ke taraf yang paling hina, bahkan lebih hina daripada haiwan, datang ke bomoh itu ingin melipat gandakan uang. Itu banyak case terjadi di Indonesia. Di sini saya tak tahu, tak paham saya. Ada juga. Ya, dia bawa 1000 ringgit itu bisa jadi 1 juta, boleh jadi 1 juta ringgit. Iya, bisa berlipat, boleh berlipat ganda dia. Nah, ini kan bodoh. Bodoh sekali. Ya, kalaulah itu boleh terjadi,
ya maka si bomo ini tidak perlu dia membuka pekerjaan itu. Ya, artinya apa? Ya cukup dengan modal satu ribu ringgit dia boleh kaya dan orang itu boleh kaya. Nah, tapi demikian ya saya sebutkan tadi, akibat perbuatan maksiat tersebut, syirik tersebut, dia jatuh dalam ya lubang kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Nah, demikian banyak yang terjadi kes-kes akhirnya apa? Uangnya dibawa lari. Dia sudah keluar uang 10.000 ringgit untuk digandakan jadi 1 juta ringgit, hilang. Nah, demikian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa maksiat itu akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Ya, coba lihat para pelaku bid'ah. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Sunnatullah telah berbicara bahwa tidak ada ahli bid'ah yang dimuliakan. Ya, tidak ada ahli bid'ah dalam sejarah Islam itu dimuliakan. Allah membongkar kedok mereka, kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Karena Allah memiliki hamba-hamba yang senantiasa menjaga agama ini. Ta'ifatul mansurah. Itu janji Allah, pasti ada. Dijaga agama ini. Setiap orang berbuat penyimpangan dalam agama akan Allah bongkar, karena agama ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjaganya. Ini agama terakhir, dijamin kesuciannya, kemurniannya sampai akhir zaman. Nah, setiap orang yang berusaha untuk merubah agama ahli bid'ah, itu Allah akan hinakan. Coba lihat sekarang ini antara dua Ahmad bin Abi Duad dengan Ahmad ibnu Hanbal. Memang pada awalnya raja waktu itu Ma'mun, ya, kemudian dilanjutkan Al-Wasik billah memenjarakan Imam Ahmad karena dipaksa untuk meyakini apa? Al-Quran makhluk. Waktu itu tokoh Mu'tazilah yaitu Ahmad bin Abi Duad seolah-olah berada di atas angin, dekat dengan penguasa, seolah-olah dimuliakan. Tapi cuma sebentar Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkap kesesatannya, membongkar kesesatannya. Sampai sekarang kaum muslimin dari timur ke barat mengetahui bahwa keyakinan Al-Quran makhluk itu adalah keyakinan yang sesat. Orang tidak pernah kenal siapa itu Ahmad bin Abi Duad, dan buku-buku sejarah Islam menyebutnya dengan keburukan. Ya. Nah, siapa yang tak kenal Ahmad bin Ibnu Hanbal yang dulu dipenjarakan karena mempertahankan akidah kaum muslimin. Allah muliakan, Allah angkat Ahmad bin Ibnu Hanbal, dan Allah hinakan Ahmad bin Abi Duad. Akibat maksiat yaitu bid'ah, Allah akan hinakan seseorang cepat ataupun lambat. Allah akan bongkar kesesatannya, Allah akan bongkar bid'ahnya. Ya. Nah, kemudian dia akan menjadi hina di mata manusia. Nah, itu adalah hukuman ya kepada orang-orang yang jatuh dalam maksiat. Demikian juga perbuatan dosa. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, perbuatan dosa ini langsung dirasakan akibatnya oleh seorang hamba. Ya, begitu dia meninggalkan dunia. Begitu dia meninggalkan dunia, ya, pindah ke alam barzakh, malaikat-malaikat pembawa ruh membawanya. Begitu melewati pintu langit dunia, para malaikat-malaikat yang ada di langit bertanya, "Ruh siapa ini? Bau busuk." Maka mereka menyebut nama yang paling buruk yang pernah disandangnya di dunia, yang pernah dipakainya di dunia. Maksiat yang dilakukannya, yang paling banyak dilakukannya. Misalnya ini terkenal pencuri, pembohong, maka dia katakan ini fulan pembohong, ini fulan pengkhianat. Itu di akhirat, itu di alam barzakh. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan akibat dari perbuatan maksiat. Misalnya apa? Orang yang punya istri 2 tapi dia tidak berlaku adil, ini zalim, ini maksiat.
Nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan badannya timpang sebelah, jatuh sebelah. Dan banyak lagi contoh-contoh perbuatan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kehinaannya nanti di akhirat. Ya. Nah demikian. Jadi akibat dari perbuatan maksiat itu menyebabkan dia hina di dunia dan hina juga nanti di akhirat. Ya. Begitu melewati pintu langit dunia ditanya oleh malaikat-malaikat itu, siapa ini si fulan ini? Maka mereka pun menyebut nama yang paling buruk yang pernah dipakainya di dunia. Ini fulan pengkhianat. Ya, ini fulan penjahat. Ini fulan pejudi, main judi, minum khamr dan lain sebagainya. Ya, nah itu kehinaan di akhirat. Maka dari itu, ya seorang hamba akan mulia dengan ketaatannya dan akan hina dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu juga rezeki yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan turun dengan kemaksiatan. Ya, Nabi mengatakan janganlah kamu merasa rezeki Allah lambat turun kepadamu, lalu kamu mencarinya dengan maksiat. Karena apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala fa inna ma 'indahu la yudraku illa bi ta'atih. Rezeki karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Ketaatan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Maka Allah tidak pernah menghinakan orang yang taat di dunia. Percayalah. Ada orang soleh yang Allah hinakan? Tidak. Allah akan jaga dia. Allah akan beri kebaikan baginya di dunia, ya, yang jelas pastinya nanti di akhirat. Ada saja jalan-jalan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia hidup, hidupnya mulia. Kalau mati dia, matinya juga mulia. Itu karena kesalehan dan ketaatannya. Tapi kalau dia ahli maksiat, maka Allah akan beri kehinaan. Di dunia dia hina, di akhirat dia akan lebih hina lagi. Nah demikian ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu Nabi juga mengatakan wa ju'ilatis saghar wa ju'ilat dhillatu was-saghar ala man khalafa amri. Telah ditetapkan kehinaan dan kerendahan atas siapa saja yang menyelisihi dan mendurhakai perintahku, yang menyalahi perintah Nabi. Nabi suruh begini, dia melakukan yang lain pula. Ya. Nah, ini namanya mendurhakai Nabi. Itu Allah tetapkan kehinaan dan kerendahan atas siapa saja yang ya kita katakan melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering disampaikan oleh para ulama tentang orang yang menyalahi perintah Nabi. Ada seorang yang makan dengan tangan kiri, ini maksiat, durhaka. Tapi orang ini nggak tahu, mungkin nggak tahu hukumnya. Maka Nabi memberitahu hukumnya. Nabi berkata kepadanya, "Kul biyaminik." Makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Lalu dengan sombong orang itu mengatakan, "Aku nggak bisa, aku nggak boleh." Tak boleh makan tangan kanan, tangan kiri dia. Nabi mengatakan kamu boleh melakukannya, tapi kamu tak mau, tak nak. Ya, maka selepas itu dia tidak mampu untuk mengangkat tangannya ke mulutnya. Ini hukuman langsung. Tak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Tak kuasa dia. Kalau lumpuhkan tangannya. Sekejap itu juga. Ini hukuman langsung. Ada satu kisah yang diceritakan di dalam syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menulis syarah Sahih Muslim. Di situ diceritakan tentang seorang ahli bid'ah yang menolak sabda Nabi. Ya, yaitu sabda Nabi SAW tentang perintah untuk mencuci tangan sebelum mencelupkannya ke bejana selepas bangun dari tidur. Idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan.
Apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga dia basuh, dia cuci tangannya 3 kali. Karena dia tidak tahu, kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak tahu di mana dia letakkan tangannya pada malam hari. Lalu ahli bid'ah itu mengatakan, aku tahu di mana aku letakkan tanganku. Sombong. Dia lawan sabda Nabi SAW. Maka ketika orang itu tidur pagi harinya, dia dapati tangannya sudah masuk ke dalam duburnya. Ya. Nah, itu hukuman. Maka dari itu, ikhwan fillah, setiap kali seorang hamba berbuat maksiat, maka akan turun derajatnya, turun tarafnya ke taraf yang lebih rendah. Dan akan terus turun tarafnya itu hingga dia jatuh kepada golongan asfalus safilin, golongan yang paling hina, ikhwan fillah, ya. Nah, maka dari itu, ya, apabila kita ingin menaikkan taraf kita di akhirat, ya, jauhilah perbuatan maksiat. Akibat dan kesan perbuatan dosa dan maksiat berikutnya adalah dosa dan maksiat menyebabkan makhluk berani berlaku buruk kepada pelaku maksiat, yaitu dia akan mudah diganggu oleh syaitan. Ini gara-gara maksiat. Jadi kalau ada orang yang kesurupan tahu ya? Kerasukan syaitan. Apa di sini? Jin. Hah? Ya? Dirasuki syaitan. Rasuki jin. Pernah lihat? Ya, dia kadang-kadang dia berbicara dengan bahasa asing atau dia berubah suaranya, kan begitu, itu dirasuki syaitan namanya. Nah, ini Nabi pernah disihir tapi tidak pernah kerasukan syaitan. Ya, Nabi pernah kena sihir tapi Nabi tidak pernah dirasuki oleh syaitan atau jin. Apa bedanya, Ustaz? Ya, beda. Sihir itu pengaruh, tidak sampai masuk. Ya, Nabi disihir oleh orang Yahudi yang namanya Labid ibn al-A'sam. Apa bentuk sihirnya? Yaitu beliau seolah-olah melakukan apa yang tidak beliau lakukan. Ya, beliau mengira melakukan ini padahal tidak. Nah, itu bentuk sihir yang diberikan atau yang dilakukan oleh Labid ibn al-A'sam terhadap Nabi SAW, dan itu terjadi. Tapi Nabi tidak pernah dirasuki jin, masuk jin kemudian mengganggu hingga menjadi seperti orang tak sadar tahu ya. Dia kadang-kadang bicara, ya, laki-laki suara perempuan, kadang-kadang perempuan suara laki-laki, kadang-kadang dia bicara dengan bahasa lain. Ya, orang Melayu tiba-tiba kerasukan jin, boleh cakap Inggris. Rupanya jin Inggris, jin apa nah? Jin Amerika yang masuk. Saya pernah lihat orang Arab kerasukan jin Afghanistan, tiba-tiba dia boleh bicara Afgan, Pushtun. Padahal dia baru datang, sebelumnya tak mengerti bahasa Pushtun. Nah, ini namanya kerasukan jin. Nah, setan akan berani mengganggunya. Maka orang-orang yang kerasukan jin seperti ini biasanya adalah orang-orang yang menyimpan maksiat pada dirinya. Mungkin ria, mungkin suka dipuji, mungkin ya hasad itu banyak yang ya, atau ya kita katakan kelalaian maksiat dalam bentuk kelalaian seperti misalnya apa? Lalai zikrullah. Nah, ini boleh kerasukan jin tadi. Nah, setan itu berani mengganggu apabila seorang hamba gemar melakukan dosa dan maksiat. Setan berani. Bahkan dia berani terang-terangan membisiki ke telinga manusia. Ya, bisikannya itu semakin kuat seiring dengan apa? Semakin kotornya hati kita, maka semakin keras juga bisikan setan itu untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengganggunya, menyesatkannya, membisikkan was-was, menakut-nakuti, membuatnya bersedih, stres, galau, menjadikannya lupa akan sesuatu yang membawa maslahat. Nah, setan pun berani mendorongnya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu setan dari kalangan jin. Jadi gangguan-gangguan jin itu disebabkan kelalaian hati manusia. Masuk setan itu. Dan apabila setan ataupun jin telah berhasil membuat celah pada ruh seseorang, jiwa seseorang, maka orang itu akan mudah dirasuki jin. Nah, khususnya para wanita itu sangat mudah untuk terkena penyakit ini, ya, dirasuki ini. Apalagi wanita itu kan ada masa haid, ya, di mana pada waktu haid dia tidak sholat, dia tidak puasa. Nah, disinilah pada masa-masa seperti ini, dan kadang-kadang dia juga tidak baca Quran, dia juga tidak zikir, dan dia tidak menjauhi semua amal-amal ibadah dengan alasan dia sedang haid. Padahal ini sebenarnya keliru. Ini ada sesuatu yang keliru, mengelirukan, karena wanita haid tidaklah terhalang dari semua ibadah. Ya, tidak boleh hanyalah mengerjakan sholat, berpuasa, dan bertawaf. Selebihnya silakan dia kerjakan, baca Quran, zikir, menuntut ilmu di dewan, di masjid, boleh. Tak ada larangan wanita haid untuk mengerjakan hal itu semua. Nah, disebabkan ini banyak wanita-wanita yang lalai ketika dia menjalani masa haid. Nah, disitulah syaitan masuk. Ya, dia membuka celah pada jiwa seseorang, dan apabila sudah terbuka itu, sudah retak seperti gelas, kalau sudah retak, ya merembes dia keluar air itu. Sedikit-sedikit mudah untuk dirasuki. Maka jangan buka celah sedikit pun bagi syaitan untuk masuk. Maka ketika Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang siratal mustaqim, Nabi menyebutkan siratal mustaqim itu seperti kita menjalani sebuah lorong. Lorong tahu ya? Lorong yang lurus. Di kanan kiri lorong tersebut ada pagar, dinding. Dan di dinding-dinding yang menjadi pagar itu terdapat pintu-pintu. Nah, pintu-pintu itu terbuka, tak ada daun pintunya. Ya, pintu tapi tak ada daun pintunya. Yang ada hanyalah tirai yang terjulur. Kalau tak ada pintunya, cuma ada tirai, kalau kita terobos masuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu wa'idullah fi kulli qalbi mu'min, kata Nabi. Ada wa'idullah fi kulli qalbi mu'min. Wa'idullah artinya apa? Yaitu penasihat Allah di hati setiap mukmin. Itulah dia malaikat yang senantiasa menyertainya. Apabila dia ingin membuka tirai itu, maka malaikat itu akan berkata kepadanya, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijuhu. Celaka kamu, jangan sekali-kali kamu coba buka tirai itu, karena kalau kamu terobos tirai itu, kamu buka tirai itu, kamu akan masuk ke dalamnya, karena nggak ada pintunya. Pintunya terbuka seperti itu. Nah, itu adalah satu tamsil. Artinya dosa dan maksiat itu jangan coba-coba buka pintunya. Karena kalau sekali kita berani buka satu pintu, maka akan terbuka pintu yang kedua. Kedua terbuka, kita akan masuk yang ketiga. Semakin berani, semakin jauh, semakin kita terpuruk, jatuh. Sebagaimana kata pepatah kita, esa hilang dua terbilang. Ada di sini pepatah seperti itu. Satu hilang dua terbilang. Ya, tahu arti tadi pepatah itu? Satu hilang dua terbilang. Setelah satu apa hitungannya? Ya dua. Sudah dua apa? Tiga, dan seterusnya. Begitulah maksiat. Kalau kita berani membuka pintu maksiat sekali saja, maka akan terbuka pintu maksiat yang kedua. Setan akan datang dan berkata kepada kita, kamu sudah berani berbuat maksiat kemarin, apa bedanya kemarin dengan sekarang? Apa bedanya maksiat yang kamu lakukan dulu dengan maksiat yang akan kamu lakukan sekarang? Sama saja, kepalang basah, kata
orang, artinya ya sudah terlanjur lakukan, sama saja. Ya, dulu dosa, sekarang juga dosa, apa bedanya? Maka dia pun melakukan maksiat yang kedua. Begitu dia lakukan maksiat yang kedua, setan datang lagi ketika dia melakukan maksiat yang ketiga. Apa bedanya? Kalau kamu dulu berani melakukan maksiat ini dan itu, ya sekarang juga sama saja. Maka orang itu pun melakukan maksiat yang ketiga. Lama-lama makin banyak maksiat yang dilakukannya. Kalau kita lihat-lihat, orang-orang yang terjerumus ke dalam lembah dosa seperti ini kejadiannya. Sedikit demi sedikit. Enggaklah orang itu jahat langsung jahat total, hitam seluruhnya, tidak. Ya, kelabu, lama-lama menghitam, akhirnya hitam pekat. Demikian juga bid'ah. Bid'ah juga seperti itu. Kalau kita berani membuka satu pintu bid'ah, kita berbuat satu bid'ah dan kita tahu itu bid'ah, lalu kita kerjakan juga, maka akan muncullah bid'ah yang kedua. Syaitan akan berkata, apa bedanya bid'ah yang sekarang dengan yang akan kamu bid'ah yang dulu dengan yang sekarang yang akan kamu lakukan? Sama saja, sama-sama bid'ah. Ya sudah, kerjakan saja, sudah tanggung. Begitu dia kerjakan yang bid'ah yang kedua, akan muncul yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Lama-lama banyaklah bid'ah yang dikerjakannya. Jadilah dia ahli bid'ah. Nah, kebanyakan orang yang terjerumus ke dalam bid'ah itu ya seperti itu, satu demi satu. Lama-lama dia sudah melekat cinta bid'ah itu di dalam dirinya, hingga dia menjadi pembelanya. Ya, awalnya mungkin satu dua bid'ah saja dia lakukan. Nah, pepatah kita mengatakan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nabi juga sudah menggambarkan hal itu seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar, dia letakkan di lembah. Ya, sedikit demi sedikit, lama-lama banyak kayu bakar itu terkumpul di lembah itu. Nah, sedikit saja nyala api itu akan membakar seluruhnya, habis dia. Nah, seperti itu ikhwan fillah. Jadi maksiat dan dosa itu menyebabkan makhluk berani berbuat buruk kepadanya. Bukan hanya jin saja, jin-jin yang durjana saja yang berani terhadapnya. Syaitan-syaitan dari kalangan manusia juga berani mengganggunya. Ya, maka ya, kalau orang itu berbuat maksiat, maka ada saja kesialan dalam hidupnya. Akibat syu'mul maksiyah namanya, kesialan maksiat. Ya, misalnya apa? Istrinya, tiba-tiba saja istrinya berubah sifatnya menjadi melawan, suka melawan. Nah, ini mungkin karena akibat maksiat yang dilakukan. Kendaraannya, ya, macet saja, jim, artinya apa? Gak jalan, mogok, karena maksiat yang dilakukannya. Ya, demikian pula ya seluruh kehidupannya menjadi gelap. Maka para ulama salaf dulu mengatakan, sungguh aku pernah berbuat maksiat kepada Allah, lalu aku dapati pengaruh buruknya itu ada pada tingkah laku istriku dan binatang tungganganku, hewan tungganganku. Nah, ontanya yang dulu jinak jadi gak jinak. Ya, kadang-kadang hewan juga tahu ini apa namanya, tuanku ini katanya sudah enggak seperti dulu. Ya, maka dari itu khonifuddin, apabila kita ingin menjaga diri kita dari gangguan setan dari kalangan jin dan manusia, jauhilah maksiat dan tetaplah di jalur ketaatan, karena ketaatan itu akan menjaga kita. Ketaatan itu menjaga seseorang, sehingga orang tidak berani macam-macam terhadap dirinya, makhluk tidak berani macam-macam terhadap dirinya. Dia akan dipelihara dengan ketaatannya. Dia akan dipelihara dengan ketaatannya, terutama dari gangguan jin, dari gangguan setan dalam bentuk jin. Dia akan dihindari. Ya, maka Nabi mengatakan seperti misalnya amal soleh, yaitu amal ibadah, yaitu zikir. Zikir itu kata Nabi seperti benteng. Ya, seperti benteng yang apabila seorang dikejar-kejar musuh lalu bersembunyi ataupun berlindung di benteng itu, maka dia akan selamat dari kejaran musuhnya. Nah, ini kan kita dikejar-kejar setan. Kemana kita pergi, syaitan membuntuti, artinya mengekor dia.
Nabi mengatakan asyaitanu yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Ke bulan pun kita akan diikuti syaitan. Tinggal dalam Ka'bah pun kita akan diikuti syaitan. Di masjid juga ada syaitan, bahkan ada syaitan khusus bertugas di masjid. Iya. Ya ada. Tidak ada tempat yang kita dapat bersembunyi dari syaitan. Ada. Kalau ada boleh juga itu. Ada. Siapa yang bisa sebut? Boleh sebut satu tempat yang kita dapat selamat dari kejaran syaitan. Masjid, Ustaz. Siapa bilang? Di masjid banyak syaitannya. Ada syaitan khusus lagi bertugas di masjid. Siapa namanya? Hah? Siapa yang tahu? Khinzib. Ini syaitan, ya, jin yang bernama Khinzib, bala tentara iblis, tugasnya khusus di masjid, mengganggu orang-orang yang sholat. Ya, kalau di masjid aja ada syaitan, di mana lagi tempat yang sampai bersembunyi di dalam Ka'bah sekalipun syaitan akan ikut. Makanya di dalam Ka'bah dulu kan banyak berhala juga kan? Dulu, kemudian dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Nabi tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sebelum dibersihkan dari berhala-berhala, dari gambar-gambar. Nah demikian. Jadi tidak ada tempat kita selamat dan boleh lari dari syaitan. Pindah ke bulan pun, ke planet Mars, syaitan akan mengikuti. Ya, maka dengan zikrullah, ya, Nabi mengatakan dengan zikrullah seseorang itu akan dapat selamat dari kejaran syaitan. Ibarat satu benteng yang akan kita katakan melindunginya dari kejaran syaitan. Ya, dengan zikrullah. Baik zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan, dan zikir dengan hati. Jadi zikir itu ada 3 dimensi, ya, 3D. Zikir dengan lisan, zikir dengan anggota badan, dan zikir dengan hati. Zikrun bil qalbi, zikrun bil lisan, wa zikrun bil janan. Demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang ketiga, dosa dan maksiat menjauhkan seseorang dari pelindungnya. Wa'idullah fi kulli qalbi mu'min tadi. Siapa? Malaikat. Bitanatul khair. Malaikat yang senantiasa mengajaknya dan membisikinya kepada kebaikan. Nabi mengatakan bahwa setiap orang ada 2 bitonah yang menyertainya. Bitonah itu teman dekat, kemana pergi selalu menyertai kita. Yang pertama adalah bitanatul khair, dan yang kedua adalah bitanatul syarr. Bitanatul khair inilah dia wa'idullah fi kulli qalbi mu'min. Malaikat yang senantiasa menyuruhnya untuk berbuat baik, taat. Dan yang kedua adalah bitanatus syarr. Nah, inilah dia syaitan yang mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Maka kita merasakan itu kalau kita buat maksiat, ada macam bisikan-bisikan gitu. Ya, terasa itu. Menganjurkan kita untuk mengerjakannya. Jangan tunda-tunda. Nah, begitu mau mengerjakan amal soleh, nanti saja. Esok masih ada, waktu masih panjang. Ya, usia masih muda. Nah, begitulah dia yang namanya tipu muslihat iblis. Yang muda bagaimana? Apa katanya? Nah, nantilah kalau sudah tua. Salat, nantilah kalau sudah tua. Puasa nanti kalau sudah tua. Padahal puasa itu ditekankan kepada anak muda, bukan kepada orang tua. Yang perlu banyak puasa itu sebenarnya orang muda, pemuda. Apalagi yang belum nikah, kan begitu. Supaya meredam, ya, dan mengecilkan pengaruh, ya, desakan dan dorongan syahwat. Ya. Nah, demikian. Jadi anak muda atau yang muda berkata nantilah kalau sudah tua. Yang tua berkata apa? Wah, seandainya aku masih muda. Jadi coba lihat, yang tua yang muda sama saja. Sama-sama terhalang dari amal. Akibat tipu muslihat iblis, tipu muslihat syaitan. Nah, itu bisikan-bisikan.
Maka ada saja itu. Kalau kita ingin buat baik, ada saja halangannya. Mau sedekah, udah keluar 100 ringgit. Begitu keluar ngelihat duitnya, sayang juga ya. Ini bisikan setan ini. Nggak jadilah, diparuh 2, 50 saja. Ya kan? Padahal sebenarnya awalnya dia sudah berazam untuk menyedekahkan 100 ringgit. Datang bisikan setan. Setan itu banyak caranya. Kalau dia nggak mampu untuk melunakkan dan mengalahkan hati hamba ini untuk gagal berinfak, dia potong itu. Nah ini kalau digagalkan tak mungkin, karena dia memang sudah berniat untuk bersedekah, tapi digoda oleh setan. Akhirnya sudah mau keluar itu, wah baliklah 50 ringgit katanya. Ya, coba lihat. Ya, jadi setan menghalangi kita, ya bukan hanya dari ketaatan, tapi menjauhkan kita dari yang bermanfaat, ya dari yang lebih bermanfaat kepada yang kurang bermanfaat, ya dari yang utama kepada yang kurang utama, ya mempersedikit amal soleh kita, mempersedikit kebaikan kita. Nah itu setan. Jadi banyak cara dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya untuk menjauhkan seorang anak manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Jadi dosa dan maksiat itu akan menjauhkan seorang itu dari wa'idullah fi kulli qalbi mu'min, dan akan mendekatkannya kepada kepada syaitan. Syaitan akan dekat kepadanya. Syaitan akan dekat kepadanya. Ada sebuah kisah, ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Nabi duduk di dekat Abu Bakar As-Siddiq. Nabi takjub dan tersenyum melihat kesabaran Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak membalas cacian itu dengan cacian yang serupa. Dia bersabar. Nah, tatkala lelaki itu melontarkan cacian yang lebih banyak, hilang kesabaran Abu Bakar. Beliau membalas. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya juga manusia. Ketika celaan itu semakin banyak, cacian itu semakin banyak, maka Abu Bakar pun membalas sebahagian dari cacian itu. Maka Nabi pun marah dan pergi. Abu Bakar melihat hal itu menyusul Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, tadi ketika orang itu mencaciku, engkau tetap duduk di sampingku, dan tatkala aku membalas sebagian ucapannya, engkau terlihat marah dan beranjak pergi." Maka Nabi SAW menjawab, "Innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka, falamma radatta alaihi ba'da qawlihi waqa'a syaitan, falam akun li'aq'uda ma'asyaitan." Tadinya ada malaikat yang bersamamu dan membelamu ketika kamu sabar. Akan tetapi tatkala kamu membalas sebahagian caciannya, maka syaitan pun datang. Dan ketika syaitan datang, aku pun pergi, karena aku tidak ingin duduk bersama syaitan. Nah demikian ya khonifuddin. Malaikat pergi, Nabi juga pergi. Kenapa? Karena yang datang syaitan. Coba lihat orang yang bertengkar, ya. Coba lihat, adakah rahmahnya? Adakah rahimnya? Dia enggak kenal kawan ataupun lawan siapa yang ada di hadapannya. Itu kalau manusia kalau sudah bertengkar. Maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk menjauhi majelis pertengkaran. Ya. Ada orang yang datang kepada Nabi minta nasihat. Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu jangan memperturutkan amarah. Manusia memang semuanya punya marah. Tak mungkin, ya, selama dia itu normal, bukan orang gila, pasti dia punya amarah. Akan tetapi yang buruk adalah orang itu memperturutkan kemarahannya. Nah itu yang jelek, memperturutkan kemarahan, sehingga marahnya itu menyeretnya kepada maksiat dan dosa, menzalimi orang lain, berbuat tidak senonoh, ya, berbuat tidak layak, ya, seperti mencaci maki, ya, memburuk-burukkan nasab. Kan seperti itu kalau sudah bertengkar. Nah itu marah yang diperturutkan. Maka dari itu Nabi menganjurkan apabila seorang itu marah, dia dalam keadaan berdiri, diperintahkan untuk duduk, untuk meredam marahnya. Kalau dia duduk masih marah juga, bagaimana? Berbaring.
itu akan meringankan marahnya. Artinya dia tidak memperturutkan marahnya. Tapi kalau dia duduk berdiri, dia akan memperturutkan marahnya. Boleh jadi dia bertengkar, berkelahi, kan begitu ya. Dan ini akan, ya, dan apabila itu terjadi maka yang menang adalah syaitan. Maka coba lihat setiap pertengkaran, ya, setiap perselisihan, yang menang adalah syaitan. Dua anak Adam bertengkar, berselisih, yang menang adalah syaitan. Maka Nabi SAW melarang kita untuk, ya, mempertahankan pertengkaran. Ya, Allah mengatakan apa? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kamu saling bertengkar hingga menyebabkan hilangnya kekuatan kalian. Ya, yang menyebabkan kamu kalah karena hilangnya kekuatan kalian. Nah, itu pertengkaran. Yang menang adalah syaitan. Ya, maka ketika kita terlibat pertengkaran, pasti orang yang bertengkar itu maunya menang kalah. Menang, kan begitu. Tidak mau kalah. Bicaranya tak mau kalah. Apapun tak mau kalah dia. Nah, kalau sudah demikian, sebenarnya yang menang bukan dia. Yang menang adalah syaitan. Dua-duanya pecundang. Yang menang, yang kalah pecundang. Yang menang syaitan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk menjauhi majelis debat kusir yang tujuannya untuk mencari menang kalah. Itu debat kusir saja dilarang, apalagi bertengkar. Orang yang bertengkar pasti debat kusir. Gak ada itu dalil-dalil, pokoknya bertengkarlah. Ya kan? Nah, gak ada manfaatnya. Nah, itu akibat dari perbuatan dosa dan maksiat, yaitu apa? Dia akan jauh dari malaikat dan akan dekat kepada syaitan. Dan yang terakhir, ikhwan fillah, dosa dan maksiat akan mendatangkan hal-hal yang membinasakan seseorang hamba di dunia dan di akhirat. Karena dosa adalah penyakit. Semakin parah penyakit, maka semakin hancur seseorang, teruk keadaannya. Ya, jadi maksiat itu seperti penyakit. Dan maksiat itu pada hakikatnya penyakit rohani. Maka kalau kita katakan banyak penyakit-penyakit rohani yang harus diterapi, yang harus disembuhkan. Hakikatnya manusia itu yang sakit adalah rohaninya, bukan jasmaninya. Jasmani ini apalah? Ini kan dari tanah ini. Tapi kenapa kita terlalu sibuk menyembuhkan penyakit jasmani dan lupa menyembuhkan penyakit rohani, dan kita merasa sehat padahal rohani kita sakit. Hasad, iya kan? Kikir, itu kan penyakit rohani. Wahan, cinta dunia, itu kan penyakit rohani. Sombong, itu penyakit rohani. Maka Ibnu Qayyim mengatakan mayoritas penyakit jasmani itu penyebabnya adalah penyakit rohani. Ya, penyebabnya adalah penyakit rohani. Nah, maksiat itu adalah penyakit yang menyebabkan orang itu walaupun kelihatannya sehat, tapi sebenarnya jiwanya sakit. Jasad ini jasad kasar, ini dari tanah. Ya, minum air putih pun sembuh insyaallah. Ya kan? Bahkan gak diobati pun kadang-kadang sembuh sendiri. Walaupun Nabi menganjurkan ada beberapa bentuk-bentuk pengobatan nabawi. Ini bermanfaat, itu bermanfaat. Tapi ini cuma, coba lihat Nabi Ayub sembuhnya kenapa? Minum obat apa? Cuma doa saja. Nabi Ayub itu diuji dengan sakit. Ya, betul ya? Betul atau betul? Iya, hingga dikatakan di dalam kitab tafsir habis seluruh badannya. Yang tersisa yang baki cuma jantungnya masih berdegup. Yang lainnya sudah membusuk hingga istrinya pun lari. Jijik. Karena semua sudah membusuk, tinggal jantungnya saja yang sehat. Ada masih jalan. Kalau ilmu kedokteran sekarang itu masih gini dia. Ya kan? Belum lurus gini. Ya. Sembuhnya kenapa? Doa. Selesai. Yang semuanya busuk jadi normal kembali. Nah, ini namanya kan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Maka dari itu hukum berobat itu sebenarnya mubah-mubah saja dia. Para ulama mengatakan hukum berobat itu mubah. Kalau seorang itu bertawakal dan dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan berdoa kepada Allah, maka itu lebih afdal.
Pernah coba itu, sakit-sakit sikit, doa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, sembuh. Coba sekali, dua kali ya, mujarab juga. Ya kan? Karena ini jasad kasar ini dari tanah. Ini tanah ini yang terkomposisi dari makanan-makanan yang kita makan. Ya. Adapun ruh itu bukan dari tanah, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang orang enggak tahu ruh itu bahannya apa. Tahu bahannya apa? Ruh. Hingga orang Yahudi bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu disembuhkan dari penyakit-penyakit yang menyerangnya. Jadi rohani ruh itu bisa sakit juga dia, bisa sakit, boleh sakit. Nah, itu yang perlu untuk disembuhkan. Dan Nabi SAW menjelaskan beberapa penyakit-penyakit ruh. Di antaranya wahan tadi cinta dunia, ya, hasad, sombong, isyek, futur, dan banyak lagi penyakit-penyakit rohani yang perlu disembuhkan. Ada orang yang terkena penyakit isyek, yaitu apa? Penyakit jatuh cinta. Macam-macam ini, ada dua macam ini, dua versi ini. Jatuh cinta kepada lawan jenis dan jatuh cinta kepada sejenis. Itu namanya penyakit isyek. Ini penyakit rohani ini. Kalau ditanya, dokter ditanya gimana nyembuhkannya? Enggak tahu lah. Yang sakit rohaninya. Ya kan? Rohaninya yang sakit sebenarnya, bukan badannya. Badannya sehat-sehat aja dia. Ya. Orang yang terkena penyakit wahan, badannya sehat-sehat saja, tapi ya itulah. Jama'a malau wa addadah, kan begitu, hitung-hitung, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Padahal harta itu enggak akan dibawanya. Manusia ini kan polos, datang polos, pulang juga polos. Waktu lahir dia kan polos, polos itu enggak bawa apa-apa. Pergi nanti juga dia tak bawa apa-apa. Lu apa artinya ini semua? Apa artinya? Artinya itu akan berarti, akan bermakna apabila dia gunakan itu untuk meraih akhirat. Maka di sini ada disebutkan juga, halaman berapa? Saya lihat dulu. Yang paling beruntung adalah orang yang dapat menggunakan dunia ini untuk meraih akhiratnya. Ya, itu di bagian yang menjual dunia untuk kepentingan akhirat, halaman 165. Orang yang menjual dunia untuk kepentingan akhirat, dia jual dunia ini kan titipan, ya kan? Nggak akan dibawanya. Maka dia jual itu semua untuk apa? Untuk meraih akhirat. Artinya dia gunakan semaksimal mungkin harta tersebut untuk kepentingan akhiratnya, untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui hukum-hukum agama. Dia tidak hitung-hitung, dia tidak bakhil, dia tidak kikir, dia tidak pelit. Untuk menyembuhkan penyakit rohaninya, dia tidak bakhil, tidak pelit, dia tidak kikir. Dia gunakan semua potensi titipan yang Allah berikan kepadanya untuk akhiratnya, untuk memperbaiki nasibnya dan menaikkan tarafnya di akhirat. Nah, itu dia yang beruntung. Selain itu habis, nggak ada yang dibawa. Percayalah, tanya kepada orang yang udah mati, apa yang dibawanya? Nabi kan mengatakan manusia itu ketika mati ada 3 yang menyertainya, 2 pulang kembali, 1 tetap menyertainya. Yang menyertainya atau yang pulang kembali adalah 2, yaitu apa? Keluarga dan hartanya. Yang tetap bersamanya adalah amalnya. Nah, itu yang akan terus menyertainya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikianlah ya mengenai terapi penyakit-penyakit rohani, dan ini salah satu di antaranya. Ya, sebenarnya kita ingin bicara lebih panjang lagi tentang penyakit wahan ini, ya, mana itu adalah penyakit yang banyak menggerogoti kaum muslimin pada hari ini. Mereka lupa diri ya dengan sedikit titipan harta yang Allah berikan kepadanya. Ya, mereka lupa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit rohani mereka. Ingat, jasad ini cuma tanah yang kita makan dari makanan yang kita makan setiap hari.
Ini enggak rumit untuk memperbaikinya. Gampang saja sebagaimana saya sebutkan. Nabi Ayub itu cuma modal doa saja. Dan Ibnul Qayyim pernah mencobanya juga. Sakit, modalnya doa saja, sembuh. Enggak minum apa-apa. Ya biasa aja minum air putih, minum air zam-zam, makan roti, selesai. Karena ini kan jasad kasar, ini kan tanah ini. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah anak Adam, berasal dari Adam, dari benih Adam. Dan Adam diciptakan dari mana? Tanah kan? Ya tanah. Kalau kita terlalu sibuk menyembuhkan penyakit jasmani, itu sama kita mengurus tanah. Enggak payah sebenarnya. Yang payah itu menyembuhkan penyakit rohani. Ya, itu yang susah. Memperbaiki tabiat akhlak yang buruk, misalnya apa? Suka menipu, memperbaikinya, menyembuhkannya itu sulit itu. Suka khianat, akhlak yang buruk, untuk memperbaikinya itu sulit. Untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini itu sulit. Ya, perlu kerja keras dari yang sakit untuk dapat sembuh dari penyakit tersebut. Maka dari itu coba lihat perjuangan Nabi menyembuhkan penyakit-penyakit sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat Arab yang dulunya kasar, yang dulunya, ya kita lihatlah bagaimana gambaran masyarakat Arab jahiliyah dulu dan bagaimana cara Nabi menyembuhkannya. Ya, dengan dakwah, dengan ilmu yang Nabi tanamkan kepada mereka selama lebih daripada 20 tahun. 23 tahun. Itu Nabi, ya, menanamkan nilai-nilai kepada para sahabat, akidah, ibadah dan lain sebagainya. Hingga dulu masyarakat Arab, ya, yang dikenal tidak, ya, memiliki, ya, kita katakan peradaban yang tinggi, ya, berubah menjadi orang yang paling tinggi peradabannya di atas muka bumi, dalam kejujuran, dalam semua hal. Ya, Umar sebelum masuk Islam, kita dapat mengetahui bagaimana keras dan kasarnya Umar sebelum masuk Islam. Yang mana orang-orang akan menangis karenanya, karena sikapnya, karena kita katakan sifatnya yang keras, sehingga orang-orang akan nangis kalau sudah berhadapan dengan Umar. Tapi begitu Umar masuk Islam, apa yang terjadi? Umar menjadi orang yang mudah menangis. Padahal dulu jangan harap pernah mendengar Umar menangis sebelum masuk Islam. Orang yang menangis karenanya. Tapi begitu dia masuk Islam, dia kenal Islam, jiwanya diobati oleh Nabi dengan Islam, dia berubah menjadi pribadi yang mudah menangis. Nah itu Umar, ikhwani fiddin. Dia menjadi orang yang sangat peka perasaannya, rahim. Padahal dulu kejam, menyiksa orang. Bayangkan, ya, menyiksa orang takut. Nah, setelah masuk Islam, Umar paling takut menzalimi orang lain. Nah, itu perubahan yang terjadi pada diri Umar. Nah, demikianlah ikhwani fiddin azani Allah jami'an, pertemuan kita pada malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.